sugesti itu bisa terlahir dari apapun. Dari apapun. Jadi begini, sugesti itu inputnya itu lewat indera kita semua. Lewat indera kita semua. Jadi kita melihat sesuatu itu bisa itu menjadi sugesti. Kita mendengar sesuatu bisa jadi sugesti. Kita melakukan sesuatu bisa menjadi sugesti. Kita ngomong sesuatu bisa sugesti. Kita mikir sesuatu bisa menjadi sugesti. Kayak gitu. Itulah repotnya manusia. Karena itu saya lakukan tiap hari berbulan-bulan. Lah nanti yang terjadi ketika saya telat setengah jam aja, padahal asam lambung udah keluar, ya udah nggak ada yang dicerna, lama-lama malah kena mah. Kayak gitu. Lah terus bagaimana? Ya bahasa saya acak aja. Acak saja makanya. Iya. Apalagi bagi seniman. Nah itu. Kalau hidup kita teratur sih oke-oke aja. Kalau seniman kan yo 90% itu nggak teratur. Akhirnya yo jangan ngatur makan kita. Terus jangan was-was. Jangan was-was. Ini menarik nih. Jangan was-was. Iya. Karena seringkali ketika teman-teman, mungkin saya pernah juga mengenal ada teman seniman itu, ketika dia melakukan proses berkarya, ada was-was dalam dirinya. Was-wasnya itu terkait kayak karyaku elek, karyaku gak tadi, gak api, gak payu, sak piturute. Nah itu gini, was-was itu. Was-was itu malah akan menarik kejadian. Malah akan menarik kejadian. Iya, akan terjadi. Apa yang sesuatu yang tidak ada malah kita tarik menjadi ada ya. Iya. Karena begini, sebenarnya manusia itu yang mengeksekusi hariannya, tujuan-tujuan hidupnya sehari-hari itu bawah sadar, Cak. Bawah sadarnya. Ya, dalam teori ini 88% manusia itu dikuasai bawah sadar. 88%, oke. Hanya 12% aja di area sadar. Ya. Contoh, saya nggak menyadari ketika saya ngomong dengan style kayak gini. Ya. Itu bawah sadar semua. Tangan saya gerak, saya menggenggam rokok kayak gini. Ya. Kan tidak saya sengaja. Itu namanya bawah sadar. Lah, sama. Jadi bawah sadar itu mempunyai hukum. Dia nggak peduli yang baik atau yang buruk. Oke. Kalau itu dimasukkan, dia akan dieksekusi. Langsung. Dia nggak punya filter dari alam bawah sadar itu, Gus ya. Karena bawah sadar itu bentukannya ya manusia itu sendiri. Oke. Umpamanya, contoh, saya melakukan menolong orang atau membantu orang. Ada atensi di situ. Ya. Ya ini akan terjadi sesuatu yang nyaman. Kan kayak gitu. Bagus, ya tereksekusi bawah sadar saya mengatakan saya harus menolong orang. Tapi ketika saya was-was, gek mengko karyaku elek, bawah sadar memahami ini sama aja dengan tadi yang positif sama negatif dianggap sama. Ya. Atensinya apa? Was-was karyaku elek. Yang akan terjadi di bawah sadar bahwa karyaku memang elek. Masuknya ke situ. Ya, dan bawah sadar akan membuat pola gerakan ketika ngelukis itu ya menjadi jelek beneran. Bahkan nanti orang lain melihat juga kan oke elek ya itu. Berpengaruh juga. Pengaruhnya besar sekali. Nah, itu yang kalau di Jawa itu dibilang ilmu rasa, itu sebenarnya ke situ. Ilmu rasa. Ya bagiannya itu tentang bawah sadar. Alam bawah sadar manusianya. Apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu kecenderungan besar akan terjadi. Oke. Nah kayak gitu. Menarik teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Direktur atau pengusaha pisang. Artinya kita tadi juga menangkap banyak pengetahuan dari Gus Tommy terkait bagaimana kita sebagai manusia sebelum nguwongke wong liya, kita bisa nguwongke awake dhewe. Nggih. Nguwongke awake dhewe iki juga penting. Nah, terkait dengan rasa nguwongke seniman memang banyak bekerja lewat rasa, Gus ya. Iya. Nah, ini tadi kita sudah ngobrol terkait ya sudah ini karya, ini diri saya. Harus ada grounding tadi, ada jarak tadi itu. Iya. Ini teman-teman mungkin mesti ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana ketika mengawali kita untuk membuat karya itu, menata rasa kita untuk membuat satu karya yang memang kita inginkan,
lewat olahan alam bawah sadar itu ada tips-tipsnya enggak, Gus? Iya. Pertama itu pasti masalah niat. Niat. Catat teman-teman, niat. Niat itu masalah atensi soalnya. Atensi. Apapun yang kita lakukan ada niat. Niat itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran bahkan. Jadi, oke lah, aku meh gambar. Saya mau melukis. Melukis apa? Kan tercitra di sini. Nah, ada visualisasi yang sangat kuat harusnya. Nah, kayak gitu, ilmu pangilon atau ayang-ayang tadi. Ya. Nah, terus dirasakan. Ketika Anda berarti fisik, mind, body, and soul itu udah gabung. Karena kita melukiskan juga pakai tangan. Menyawiji. Ya, nyawiji. Itu energi itu akan masuk ke lukisan ini. Oke. Nah, bahkan alam pun akan membackup ini. Makanya dikatakan ada lukisan-lukisan orang-orang tertentu yang ini powerful nih. Iya. Energinya kerasa. Ya memang begitu. Karena tadi itu ya. Iya. Makanya ini harus berjalan seiring. Kayak gitu. Makanya kadang kalau kita ngelihat seniman baru ngelukis ya memang nggak bisa diganggu. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Lah itu yang akan tergantung nanti orangnya pengennya kayak apa. Manusia itu bahasanya ya ada cipta rasa karsa itu. Kersane nopo niki? Men damel kados pripun kan ngaten, mau bikin yang kayak apa. Lah itu. Jadi kita itu benar-benar fokus ke sana. Nah, tentunya setelah berkarya ya lakukan grounding, lakukan pemisahan jarak. Kayak gitu. Ngaten enggak? Sangat jelas ya. Ada pertanyaan? Oke. Ahmad Fajar. Selamat malam Mas Ahmad Fajar. Cara menemukan mood rasa diri sendiri niku pripun, Gus? Ya. Cara menemukan mood, Gus. Mood. Okay. Rasa diri sendiri. Orang selalu mengaitkan mood. Mood itu kan masalah internal. Ya. Itu kan dengan sesuatu yang eksternal. Ya. Itu kesalahan utama. Oke. Itu malah kesalahan utama. Iya. Kalau orang udah belajar ilmu rasa nggak butuh lingkungan. Oke. Karena dia langsung dek itu bisa. Harusnya begitu. Ini yang ideal. Yang ideal ya. Yang ideal ya. Yang ideal dulu. Tentunya nggak mudah. Kayak gitu. Cuman ketika mood, sebenarnya mood itu hubungannya sama bawah sadar kita. Program kita itu apa sih? Bawah sadar kita. Contoh kalau programnya keset. Nah, kenapa bisa keset? Ketika keset ini diulang-ulang beberapa kali, apalagi udah tembus 21 hari. 21 hari. Nah, range-nya itu 21 hari. Itu akan masuk ke bawah sadar. Oke. Makanya ada wiridan yang 21 hari, Oh, iya, 21 iya. kali. Itu ada di teori NLP, Neuro Linguistic Programming. Sesuatu yang diulang 21 hari, dia akan masuk ke bawah sadar. Nah, ketika dia mengulang-ulang keset lebih dari 21 hari, ya jadilah dia itu memang beneran keset. Moodnya itu hilang. Kayak gitu. Nah, caranya rasakan dulu. Oh, ini definisikan. Ini namanya tidak mood. Anda bagaimana menghilangkan sesuatu kalau nggak mengenalnya? Karena gitu, harus mengenal. Ini namanya tidak mood. Rasakan, oh tidak mood itu kayak gini. Terus coba geser. Mood itu kayak apa ya? Saya baru mood untuk melukis umpamanya. Panggil dulu memorinya, latihannya. Dulu saya pernah mood ketika ngelukis. Ngelukis apa ya? Oh, waktu dulu, mau berapa bulan yang lalu. Hadirkan dulu visualisasinya, memorinya, kemudian rasakan saat mood itu. Set. Baru oh mood kayak gitu. Karena kalau kita selalu menggantungkan mood kita dengan lingkungan ya kacau. Lingkungan tuh berubah-ubah masalahnya. Kalau pas teman-teman oke, mood. Tapi kalau pas teman-temannya banyak masalah sama kita jadi nggak mood, kan repot. Kapan kita bersening bahasanya kan kayak gitu, berkarya kayak gitu. Caranya begitu ya. Panggil dulu memori yang pernah secara empiris kita lakukan, yang itu memang ada mood yang baik. Kemudian rasakan. Nah, kayak gitu. Salah satu caranya begitu, nggih. Mas Fajar sudah bisa diterima ya. Kenali dulu moodmu, lalu kau ketika sudah mengenali moodmu, kau bisa permainkan suka hatimu. Ini
tafsiran saya nanti kalau saya Iya, betul. Leres. gitu ya. Leres. Tapi hati-hati ya, jangan pernah mempermainkan mood seorang wanita kalau Anda itu Asik. berbahaya. Ada Iya. pertanyaan lagi? Ada dari Mas Rian Bonek. Rian Bonek dari Surabaya. Iya. Oke. Sugesti itu terlahir dari mana, Gus? Sugesti itu terlahir dari mana, Gus? Contoh, Oke. kita melihat ada mahasiswa isi itu dulu, Ya, saya nggak ya. nyebut nama. Temennya itu kecelakaan terus meninggal, dia hanya melihat. Habis itu dia takut mati berbulan-bulan. Karena melihat temannya meninggal Ya. dunia tadi. Itu kan jadi sugesti, dia hanya melihat loh. Habis itu tipes itu berbulan-bulan. Itu contoh kayak gitu. Oke. Jadi nggak perlu dia ngomong, hanya ngelihat. Itu udah masuk bawah sadar. Masuk alam bawah sadarnya. Ya, makanya sugesti itu bisa dari manapun, kayak gitu, nggih. Dari manapun, Mas Rian. Sudah ya, dimengerti ya. Ada yang bertanya lagi? Belum ada. Oke, malam hari ini memang tema kita ngulik terkait bagaimana kita bisa sehat jiwa raga dengan Gus Tommy ini. Saya rasa sangat cukup berharga, kira-kira gitu ya. Sangat berharga sekali. Apa? Temanya bagaimana kita hidup sehat dengan kesenian. Berkesenian itu hidup sehat. Apa? Oh iya, tema malah seni sebagai terapi kesehatan. Nah, Teman-teman yang di rumah yang tanya tema, saya katakan sekali lagi, seni sebagai terapi kesehatan. ya, Ini paling menarik karena biasanya kita kalau live yang nanya itu nggak ada. Ini ada dan mulai rame ini. iya. Oke Gus, kembali kepada sebagai seorang yang hidup di dunia kesenian, mungkin teman-teman di sini juga para pemirsa lebih banyak emang sudah mewakafkan dirinya untuk memilih hidup di jalur kesenian. Nggih. Dengan berbagai macam tadi yang sudah sampean paparkan ke teman-teman untuk mengenali ini sugesti, ini mood, lalu mengolah rasa, sekali lagi dalam konteks karyaan, pertemuan dengan berbagai macam kawan-kawan, bagaimana kita bisa kita nggak berbicara soal idealitas yang sangat tinggi, tapi adakah kenyamanan dari seorang di luar kita dalam konteks karya itu mempengaruhi kita sebagai yang melihat atau sebagai orang yang hanya mendengar tadi itu. Ya. Lalu ketika itu ada, untuk mengurainya itu seperti apa? Sugesti tadi itu alam bawah sadar nggih. Ya. Kalau bisakah sesuatu yang sudah menumpuk di alam bawah sadar kita, lalu kita menggerus sesuatu yang dalam tanda kutip buruk itu, kita rubah menjadi sesuatu yang sangat baik atau positif. Bisa mboten Pak kira-kira itu? Bisa. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Karena manusia dengan segala kesempurnaannya. Manusia dengan segala Iya, kesempurnaan. bahasanya kita tuh udah dikasih kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Tinggal bagaimana untuk menemukannya kemampuan itu, kan kayak gitu. Itu contoh. Itu yang kita sebut kebebasan trauma. Kebebasan trauma. Ya. Ini penting teman-teman. Membebaskan trauma. Penting ini. Jadi kadang itu sugesti ini udah menumpuk, terus akhirnya membuat kehidupan kita menjadi buruk. Ya. Kan kayak gitu. Kita kesulitan untuk memperbaikinya. Nah itu. Iya. Yang nomor pertama, pertama kita harus menyadari bahwa kita pasti mampu. Itu dulu. Soalnya kebanyakan orang-orang yang ke tempat saya, apa ya bisa? Saya itu nggak bisa ya Pak. Pasti gitu. Dia udah suudon dulu terhadap dirinya sendiri. Lah itu loh. Apa ya bisa? Gitu. Iya. Makanya pertama dia harus husnudon pada dirinya sendiri. Oh bisa. Kayak gitu. Habis itu cari. Kalau memang ini sangat berat ya, otomatis carilah orang-orang yang profesional di bidang itu. Carilah orang-orang yang profesional ya. Iya. Ingat ya itu ya kawan-kawan ya. Oke. Kadang kita umpamanya kita punya trauma yang luar biasa, hanya curhat kepada teman. Ya. Yang teman ini tidak profesional di bidang itu dan tidak ahli. Podo mumete kan kayak gitu. Akhirnya yang mau podo mumete saling curhat nggak menemukan akar masalahnya dan nggak bisa melakukan pembebasan trauma. Makanya cari profesional. Tapi minimal Minimal. silakan lakukan pendekatan spiritual.
pendekatan spiritual. Bisa agama atau mungkin meditasi. Ya. Agama apapun ya nih Gus ya. Agama apapun. Oke, siap. Semua agama itu mengenal yang namanya fase meditasi ya. Ya, ya. Dengan berbagai bentuknya tentunya. Ya. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya saat kita bagaimana mengenal diri kita kenali trauma kita, kemudian kita lepas, kita bebaskan, kita kembalikan ke sing kuwasa, kan kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu, ada pembebasan di situ. Nah, itu bentuknya memang macam-macam nanti teknisnya. Dengan pendekatan agama, spiritual, atau dengan meditasi. Terus harus mencintai diri sendiri. Harus mencintai diri sendiri. Saya teringat tadi di awal Gus Temu juga bilang manusia itu memang sangat mencintai dirinya walaupun dia tidak menyadari itu. Contoh paling sederhana mungkin kalau foto bersama yang dicari pasti foto dirinya dulu. Ya, betul. Baru orang lain. Itu pun kadang-kadang, itu pun kadang-kadang. Iya. Gus, kalau dalam tingkat yang sangat kredit seseorang mengalami gangguan, mohon maaf kalau mungkin saya salah kalimat, gangguan kejiwaan karena menumpuknya sesuatu yang menjadi alam bawah sadarnya itu menjadi kacau balau. Ya, selesai gitu. Iya. Tekniknya seperti tadi. Jadi ambil nafas panjang dan keluarkan. Harus ada memang hening. Hening, ya. Ya. Ada yang mungkin bisa hitungan menit atau jam. Makanya biasanya orang-orang stres tuh menyingkirkan diri dulu. Dari sosial kan gitu. Tapi bukan fokus ke stresnya. Oke. Jangan fokus ke stresnya. Fokuslah ke usaha untuk menghilangkan stres, kan kayak gitu. Ya. Terus masuklah, cari akar masalahnya itu apa. Kayak gitu. Oke. Cari akar masalahnya itu apa. Kalau ada dengar-dengar konsep ruwatan itu Gus, apakah juga tentang ini tuh, ruwatan itu? Lah, itu memang salah satu teknik bypass kalau di Jawa ya. Teknik bypass, ini orang Jawa ya. Iya. Teknik bypass, makanya tadi dikatakan cari orang profesional. Ojo golek utang nang nggone wong sing akeh utange rek. Ya. Ini ada teknik bypass ruwatan. Itu dijelaskan Gus. Ya, ruwatan itu kalau yang komplit itu kan biasanya ya kita pakai baju dulu yang putih-putih kan kayak gitu. Ya, sandangan. Terus ada, jadi main body and soul itu masuk semua sebenarnya. Ruwatan itu luar biasa sebenarnya. Dalam psikologi modern tuh kita bisa mendekatinya dengan psikologi modern. Jadi udah ada atensi, udah ada niat. Saya memang niat ingsun ruwatan biar saya menjadi lebih baik. Saya menghilangkan semua keburukan dalam diri saya di level energi, di level memori, di level perasaan. Nah, kayak gitu. Terus biasanya dia suruh sungkeman dulu ke orang tuanya kan. Sungkeman dulu ke orang tuanya. Nah, sungkeman itu sangat penting. Karena untuk mengembalikan dan membersihkan jalur energi primordial manusia. Oh gitu. Oke. Karena mau nggak mau kita itu berasal dari garbone ibu. Iya. Jadi kita bersihkan dulu jalur ini. Karena ada beberapa sisi ya orang sungkeman itu. Jalur pembersihan jalur rezeki. Oke, satu. Dan pembersihan jalur spiritual. Tanpa adanya itu ya ora tekan. Nah, bahasanya begitu. Harus itu. Gus, jenengan sendiri di teman-teman di pesantren Tom Happy pernah kedatangan orang sowan terus sampai diruat gitu pernah ya Gus? Ya pernah. Gitu. Jadi sangat empiris teman-teman. Iya. Ruwatan itu ya. Iya. Oke. Jadi, ada lagi Gus? Nah, jadi setelah itu kan dikembalikan, dibersihkan. Ya. Jalur rezeki, jalur spiritual. Iya. Oke. Udah sungkeman, biasanya kan terus dimandikan. Iya. Ketika mandi, ini ada biasanya ini cuaca umpamanya panas, mandi kan jadi dingin nih. Itu gelombang alfa otak itu muncul. Gelombang alfa otak. Iya, jadi bawah sadarnya buka dia. Oh, bahasanya bisa ya? Oh iya, karena ada perbedaan suhu yang ekstrim yang mendadak. Ya. Ini udah ditunjang dengan niat yang baik pula. Terus ada bunga-bunga, ada bakaran menyan. Ya. Semua indera itu bekerja, indera penciuman juga bekerja. Jadi semua itu main body and soul itu masuk semua. Niatnya apa? Terus habis itu potong rambut. Dipotong rambutnya. Nah, potong rambut. Rambut itu mempunyai jejak memori dari otak kita. Mempunyai jejak memori dari otak kita. Setiap detiknya otak itu mengeluarkan gelombang otak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Oke.
Nah, bahkan ini representasi dari seluruh tubuh. Makanya rambut itu kalau dibakar itu baunya kayak plastik. Nah, Pita kaset sama CD itu kalau dibakar tuh mirip sama rambut. Makanya rambut tuh menyimpan memori. menyimpan memori. Iya. Makanya ketika kita memanjang ya memori itu selalu ada. Berarti double memori otaknya ada, saya ketambahan rambutnya. Lah, ketika ini kita potong, jeda, itu memotong memori-memori itu. Memotong memori-memori itu. Iya. Lah, kalau memang bagus itu gundul. Digundul pelontos berarti ya? Iya, makanya kalau tahallul itu Ya. sunnah itu digundul. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi walaupun tidak harus. Kalau tidak potong gundul, dia harus meniatkan. Niat ingsun dengan aku memotong rambut, membuang rambutku ini, akan terbuang pula semua traumaku. Nah, ada atensi di situ kan. Membuang semua energi negatifku, semua rasaku yang negatif, semua pikiranku yang negatif. Langsung potong. Habis itu dibuang ke air yang mengalir. Dibuang ke air yang mengalir. Iya, biar dia mengalir, gak stuck di situ energinya. Nah, habis itu ada instalasi baru yang namanya wayangan. Oke. Nah, wayangan itu instalasi kehidupan yang baru, programming Baru berarti. ya. Makanya wayang dalam ruwatan itu mesti lakon-lakon kehidupan Ya. kita dipaksa dalam tanda penting untuk melihat tontonan yang hubungannya sama itu, sama kehidupan. Sempurnalah dia menjadi manusia yang baru setelah itu. Nah, kayak gitu. Terus syukuran, makan-makan, ada atensi makan, menghadirkan rasa syukur. Luar biasa berarti Gus ya. Itu lengkap itu. Sangat luar biasa teman-teman ya. Artinya Kayak gitu. ada pertanyaan lagi? Oh, sangat luar biasa ya. Jadi jangan dikira dan jangan dianggap warisan-warisan dari para leluhur kita itu tidak berguna. Sangat berguna sekali. Dan tadi jelaskan Gus Tomo sendiri dari background yang pernah belajar ilmu kedokteran modern, sekarang ke mazhab timur, teman-teman sudah mendengarnya. Luar biasa. Kira-kira kalau ada yang masih belum jelas, DM ya, DM bisa tanya lebih lanjut. Gus, hari ini itu kita semua masih dalam kondisi pembatasan terkait wabah dan pandemi. Untuk tips bagi kami dan kawan-kawan di rumah menyikapi hal semacam ini. Yang pertama, agar kita juga tidak secara bawah sadar tidak mengalami kacauan secara kejiwaan. Yang kedua, tentunya juga alam pikiran kita juga bisa sehat, santai. Dan tentunya yang berikutnya adalah kita bisa benar-benar menjalani di tengah-tengah situasi yang seperti hari ini itu tidak muncul sugesti-sugesti trauma-trauma yang buruk itu harus seperti apa ya? Pertama yang harus dilakukan, akses informasi. Akses informasi. Karena kita butuh data. Ya. Ini kan pandemi COVID ya. Ya, COVID. COVID itu bagaimana cari akses data yang benar. Kita merujuk ke pemerintah lah bahasanya. Pemerintah menerangkan COVID itu kayak gini, penularannya kayak gini. Makanya ada protokolnya kayak gini. Kita ikuti dulu karena mereka itu orang-orang yang paham. Ya. Kayak gitu. Dia itu ada memang. Tapi yang kedua, jangan takut. Nah, Jangan itu. takut. Ini yang bahaya. Ini keywordnya jangan takut, jangan Iya. takut ya. Soalnya saya pernah sedikit nulis di Facebook waktu itu kan. Ya. Bawah sadarmu memanggil gejala corona. Waktu itu saya nulisnya begitu. Bahwa sadarmu memanggil gejala corona. Awal dulu kita Ya, sekitar Maret apa ya? Bulan Maret ya. Maret itu ya. Maret April itu kita pertama pandemi. Semua orang membaca, tiap hari menonton internet, TV dengan gejala-gejalanya kayak gitu. Ada was-was. Nah, itu tadi. Ya. Was-was itu akan menjadi kayak gitu, mengundang kejadian. Justru dia memanggil berarti. Memanggil justru. Ketika kayak gitu, umpamanya akan terjadi copy paste dengan apa yang kita baca. Makanya jangan heran saat awal-awal pandemi hampir semua orang, saya sendiri pun merasakan. Ya. Kok goroanku rada garing ya? Waduh, kok gegek kayak gitu. Walaupun mungkin dia negatif. Oke. Tapi gejalanya itu akan kita copy paste dari apa yang kita baca. Karena ada was-was tadi. Oke. Ada takut. Oke. Nah, itu yang bahaya. Makanya satu, jangan was-was, jangan takut. Ya bahasa kita kalau berhubungan dengan agama, ya selalu kalau memang jatahe
loro ya loro, nah ora ya ora. Iya. Kayak gitu. Iya. Tapi itu kan bahasa hakikat ya. Iya. Syariatnya tetap kita ada prosedur. Iya. Makan yang seimbang. Makan yang seimbang ya ada nasi, ada sayur, ada lauk. Hewani itu kita butuh karena kita punya gigi taring. Oke. Hewani juga masuk. Terus buah nggak usah banyak-banyak karena kita bukan pemakan buah. Ketek. Iya, kalau monyet pemakan buah. Nah, gitu ya. Lah itu yang penting, terus lakukan aktivitas sehari-hari. Terus olahraga sehari ya minimal 15 menit, setengah jam. Gerakkan tubuh kita. Terus berkaryalah. Gerakkan pikiran kita, bukan hanya di Covid dong. Data pikiran kita tentang Covid kan hanya sepersekian tuh. Iya. Kita harus melakukan kreasi di pikiran yang lain dong. Kuliah, kalau anak-anak kuliah, kerja, biasa. Terus rosok, ya seperti biasanya aja. Kita punya keluarga, kita punya orang yang kita cintai. Kayak gitu. Kalau nggak bisa ketemu waktu pembatasan dulu saklek tuh ya lewat daring kan bisa. Ya. Ketemu cewek ya lewat onlinean kayak gitu. Ya. Tetap kayak gitu. Oke. Yeah. Jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi dari para netizen yang maha benar dengan segala ketikan tangannya. Oke. Sangat menarik dan sangat berharga sekali apa yang disampaikan oleh Gus Tami tadi. Jam berapa sekarang, Mas? Jam 8. Jam 8. Sudah jam 8. Memang tidak terasa kalau kita ngobrol dengan seorang yang memang sangat kompeten di bidangnya, itu orang bulat. Banyak hal yang saya tangkap dan saya susah untuk menyimpulkannya, teman-teman. Karena teman-teman saya yakin di rumah punya kesimpulannya masing-masing. Nanti saya minta closing statement terakhir dari Gus Tami kepada teman-teman, kepada kita semua yang malam hari ini bercengkrama ria di pameran Kembulan. Oke Gus, untuk pesan terakhir atau closing statement, saya harap para seniman di sini juga ada Mas Howo itu yang boyo encon enggak Mas? Ya. Banyak sekali tip-tipnya. Yang jelas kami berharap lewat pameran Kembulan ini dengan tema ngewongke, kita bisa memulai ngewongke diri kita sendiri, awake dhewe, keluarga kita, yang pada gilirannya kita bisa ngewongke wong liya. Dan saya berharap sama kawan-kawan di pameran ini juga, ini adalah sebuah rangkaian instalasi doa dan tadi diaminkan oleh beliau untuk jadi sedikit upaya agar hidup lebih baik lagi. Gus, monggo dikasih closing statement oleh teman-teman. Iya. Dan mohon maaf saya agak lupa, maaf sekali. Pesantren Tom Happy Gamping ini letaknya di mana tepatnya? Tak kayak buri ya rek ya. Ning tapi kok mbok gawe mbok garis bawahi paling tebel di bold ngono ya. Lalu berdirinya kapan? Terus ada berapa teman-teman yang di sana? Sekaligus nanti closing statement. Monggo Gus Tami. Ya, jadi Tom's Happy Wellness Center itu nama aslinya berdiri sejak tahun 2009. 2009. Ya. Jadi dengan teman-teman kita bareng-bareng ada 10 orang. Ya, kita juga ada manajemennya. Yang sebenarnya divisi hariannya itu divisi rumah terapinya. Oke. Ada divisi yang lain yaitu divisi workshop, kerjasama dengan bidang lain, juga pendampingan masyarakat, pendampingan desa. Kayak gitu. Terus kami bergerak di area pengobatan holistik, wellness. Wellness itu ada 8 unsur. Spiritual, spiritual, emosional, intelektual, fisikal, sosial, kemudian environmental, kemudian okupasional, sama finansial. Lah inilah namanya sehat. 8 unsur ini harus sehat semua. 8 unsur tadi itu. Iya. Makanya untuk closing statement dari saya, jadi sehat itu bukan hanya fisik. Sehat ini ya 8 unsur. Yang pertama kali yang menjadi dasar adalah spiritual. Spiritual Anda harus sehat, fisik Anda harus sehat, pikiran Anda harus sehat, emosi Anda atau perasaan Anda harus sehat, sosial Anda harus sehat, kemudian lingkungan Anda atau environmental harus sehat, kemudian okupasional atau pekerjaan Anda itu harus sehat. Anda harus punya pekerjaan yang sesuai passion.
Nah, terus finansial Anda juga harus sehat. Karena tanpa uang, ya Anda sulit tuh sehat. Sederhana aja, stres mikir ke duit. Kayak gitu aja dari saya. Oke, terima kasih Gus Tommy. Kawan-kawan, kami informasikan bahwasanya besok kita hari terakhir penutupan ditutup dengan ngobrol bersama Ketua Lesmi PCNU dari Belanda, Amandinda Saregar atau yang akrab disapa Bang Ucok dari Leiden, sekaligus menutup rangkaian pameran Kembulan Ketika Nguwongke. Dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup tanpa agama tidak akan pernah bahagia, hidup tanpa ilmu tidak akan pernah maju, hidup tanpa seni tidak akan pernah indah, hidup yen ra sehat uripmu sekarat. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, nggih. Alhamdulillah viral kan nih. Aduh. Angel Pak, moderator ini beliau ini. Sugesti itu bisa terlahir dari apapun. Dari apapun. Jadi begini, sugesti itu inputnya itu lewat indera kita semua. Lewat indera kita semua. Jadi kita melihat sesuatu itu bisa itu menjadi sugesti. Kita mendengar sesuatu bisa jadi sugesti. Kita melakukan sesuatu bisa menjadi sugesti. Kita ngomong sesuatu bisa sugesti. Kita mikir sesuatu bisa menjadi sugesti. Kayak gitu. Itulah repotnya manusia.